Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita melanjutkan kehidupan kita di hari Selasa 6 April 2021. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Lintasan kehidupan akan kami lalui Tuhan setelah Tuhan memelihara istirahat malam hari kami. Kami sambut berkat Tuhan dalam sukacita di pagi hari Selasa ini Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kami untuk bisa menyaksikan berita kebangkitan Yesus yang bangkit untuk membaharui hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita Selasa 6 April 2021 diberi judul Menyaksikan Yesus yang Bangkit. Teks bacaan dari Injil Markus 16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudaraku, mengapa kita harus menyaksikan kebangkitan Yesus dengan dunia ini? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena kuasa kebangkitan memberikan kemenangan atas dosa kita. Yesus bangkit, ia mendekati para murid dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Kemenangan atas dosa dan kejahatan sungguh-sungguh sudah diperoleh. Kuasa-kuasa kegelapan dan keputusasaan sudah tidak berkutik lagi di bawah telapak kaki Kristus, Yesus yang menang. Kedua, karena kuasa kebangkitan Kristus itu nyata dalam hidup orang-orang Kristen dari abad ke abad, mereka telah dimenangkan oleh Yesus Kristus yang bangkit setelah mereka mengundang Dia masuk ke dalam kehidupan mereka. Tiga, karena kuasa kebangkitan Kristus itu haruslah menjadi demonstrasi dari kemenangan kepada kemenangan dalam hidup orang-orang percaya. Di sepanjang sejarah, di seantero jagat, dan terlebih lagi Tuhan menjadi kesaksian yang hidup yang terus-menerus menggelorakan, menyebarkan keharuman nama Kristus yang memerdekakan. Keempat, kuasa kebangkitan Kristus mengubah seseorang menjadi berani menyatakan kebenaran. Kematian Kristus serta merta menghancurkan pengharapan murid-muridnya. Mereka mengharapkan adanya pemulihan kerajaan bagi Israel dan mendapat kedudukan dalam kerajaan itu. Ketika Yesus ditangkap, para laskar bait Allah, mereka meninggalkan dan lari menyelamatkan diri, sebab mereka takut ditangkap dan dipenjara. Markus 14 ayat 50. Mereka menjadi takut sehingga menonton penyaliban itu dari kejauhan. Lukas 23 ayat 26. Mereka tidak berani secara nyata memperkenalkan hidup sebagai orang-orang yang pernah dekat dengan Yesus. Namun beberapa hari kemudian semuanya berubah. Orang-orang Galilea yang karut itu mulai mengumandangkan berita baru di Yerusalem. Mereka menegaskan dalam pemberitaan mereka bahwa Yesus itu benar Mesias. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Kelima, kuasa kebangkitan Kristus mengenyahkan rasa ketakutan kita untuk menyatakan kebenaran dalam kondisi apapun juga. Matius 10 ayat 28.
Tuhan Yesus berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Keenam, kuasa kebangkitan Kristus memberi pengharapan menatap masa depan yang lebih baik. Kematian Yesus dikalahkan. Kematian sudah dikalahkan. Yesus adalah buah sulung tuaian yang akan datang dari orang mati, anak sulung dari anak-anak kebangkitan. Karena Yesus telah bangkit, kita pun akan hidup di balik kubur dalam orde baru Allah. Kebangkitan mendesak mundur masa depan kita ke batas-batas kekekalan, dan ini memiliki dampak yang tak terhitung banyaknya. Tidak perlu kita berpegang kuat-kuat pada kehidupan saat ini, sebab hidup di dunia ini hanya permulaan dari kehidupan yang kekal sesudah kematian. 7. Kuasa kebangkitan Kristus memberi sukacita dan kedamaian. Bagaikan Paulus berujar, kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkalahkan. 1 Petrus 1 ayat 8. Yesus dibangkitkan karena pembenaran kita. Roma 4 ayat 24. Yesus yang bangkit merupakan janji bahwa pengorbanannya untuk membuat perdamaian benar-benar bermanfaat bagi kita. Dosa kita lenyap dan di dalam Kristus kita diterima. Sukacita dan damai sejati hanya bisa terjadi jika saat ada jaminan kepastian masa depan. Dan disitulah kebangkitan Yesus adalah jaminan yang kokoh. Inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menyebarkan aroma sukacita dan damai itu di tengah spirit zaman ini. Demikian saudara-saudaraku, renungan kita di hari Selasa. Tetap semangat mematuhi protokol kesehatan. Selamat berkarya di hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa kehidupan kami adalah perjalanan panjang yang harus kami lewati. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami mampu melakukan tugas dan pekerjaan kami hanya di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami, Allah yang sudah bangkit, yang memampukan kami mengubah dunia ini Tuhan menjadi lebih baik lagi. Pakailah kami untuk berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, tetap semangat dan terlebih lagi yakinlah Tuhan yang bangkit akan menolong kita membangkitkan semangat yang lebih baik lagi. Semangat!